Guys, setelah nonton Squid Game kedua, ada satu hal yang pengen banget gue minta ke sutradara ataupun Netflix. Please, bikinin film untuk The Salesman. Kenapa gue bilang begitu? Karena memang The Salesman layak banget dibikinkan satu cerita sendiri. Dan ini sekaligus juga memberikan kesempatan untuk memperluas dunia Squid Game lebih jauh lagi. Karena kita tahu sendiri bahwa di season ketiga, sutradara udah konfirmasi bahwa ini yang terakhir dari ceritanya. Kalau ngelihat kesuksesan dari Squid Game pertama, kedua, dan ketiga ini nantinya, yang jelas ini agak sulit untuk dilupakan oleh para sinepil dan juga orang-orang yang suka dengan dunia Squid Game. Nggak mungkin mereka nggak nge-milking dalam tanda positif untuk dunia dari Squid Game ini. Jadi satu-satunya menurut gue project tercepat yang wajib banget untuk dibikin adalah si Salesman ini. Dari pertama kemunculannya aja ini udah menggemparkan. Karena memang Salesman diperankan oleh aktor sekaliber Gong Yoo. Dari sini aja kita udah tahu bahwa sutradara dan juga tim pada saat itu bener-bener pede dengan cerita yang dibawakan oleh Squid Game di season pertama. Dan mereka kayak membuat Gong Yoo ini cuma jadi cameo. Nah, barulah di season kedua dia muncul khusus banget dibuat satu episode khusus The Salesman menceritakan gimana sih kok dia bisa jadi salesman dan akhirnya dia main Russian roulette itu kan yang tembak dar. Dan dia di sini banyak banget menceritakan tentang masa lalunya. Dan keputusan untuk membuat episode pertama itu menceritakan seluruh kisah dari si salesman cukup tepat. Tapi apakah gue puas dengan cerita yang diceritakan cuma dari mulutnya aja? Enggak. Gue pengen ini dibikinkan film, bukan series ya, tapi lebih ke film sendiri, karena menjanjikan, nggak usah ngomongin salesman lah, Gong Yoo-nya sendiri aja tuh cukup menjanjikan. Jadi bikin film, format film, tapi tayangnya di Netflix, karena memang ini kan hak cipta dan bla 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 kan memang masih punya Netflix kan, jadi kita pengen banget ngelihat ini diangkat ke film atau bahkan dibikin ke layar lebar. Jadi orang-orang yang udah nonton Squid Game season 1, 2, 3 itu bakal puas banget. Dan sekaligus ini adalah kesempatan yang sangat brilian untuk memperluas dunia dari Squid Game menjadi sebuah universe. Dan inilah nantinya bakal ada spin-off dari Squid Game, bukan series, lagi-lagi adalah versi film. Kenapa gue sangat setuju Salesman ini dibikin film? Yang tadinya gue nggak terlalu ini ya, biasalah. Kalau di beberapa drama-drama Korea, kalian nonton drama Korea tuh ada beberapa bintang-bintang terkenal itu jadi cameo doang di ending kan. Nah ini itu nggak bisa. Salesman itu udah jadi satu kesatuan. Dia itu adalah kalau di perusahaan tuh kayak customer service lah, frontliner ya, orang paling depan yang menentukan berhasil atau enggaknya si permainan Squid Game ini. Kalau memang dia memilih merekrut orang mungkin yang nggak putus asa, nggak banyak hutang, ya bla 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 kayak gini, itu beda cerita. Mungkin ceritanya akan berbeda di cerita permainan. Dan ujung tombak berhasilnya Squid Game ini tentu saja ada dari Salesman ini. Di episode 1 dari Squid Game season kedua, bener-bener kita diperjelas gimana caranya si Salesman ini bisa jadi recruiter yang dibilang sama si Gi-hun itu si anjingnya, si pemilik dari Squid Game kan. Nah di sini dia bener-bener cerita bahwa dia memulai semua ini sejak dia masih remaja. Nah, bisa dibilang masih kecil gitu. Bahkan kalau teman-teman juga lihat di season pertama, kedua, banyak banget orang-orang yang pakai pinggat, yang buka topengnya itu kan masih muda banget, masih belia gitu ya. Nah, kayak gitu juga gambaran dari si Gong Yoo sebagai salesman ini. Dia mulai dari belia, dari peringkat ke bawah. Gue nggak jelas peringkat dari pinggat itu mana yang paling bos. Bos setahu gue yang kota ya. Untuk yang paling kecil pangkat itu kayaknya tuh yang segitiga. Koreksi kalau salah di kolom komentar di bawah ya. Nah, dia mulai dari pinggat, membakar mayat. Bahkan dia sebut bahwa aku sudah puas membakar semua mayat-mayat itu. Berarti dia itu ikut bagian setelah dibunuhnya di permainan. Dia ikut bagian untuk membakar semua mayat tersebut. Dan akhirnya berproses naik pangkat. Dia dipercaya sebagai recruiter ataupun salesman. Yang kita lihat dari season pertama sampai season kedua. Dan di episode 1 dari season kedua ini benar-benar kita diperluas bagaimana ceritanya. Bahwa dia itu sangat benci dengan orang-orang penjudi, orang-orang miskin, orang-orang yang benar-benar kayak orang sampah masyarakat, dan dia menganggap orang-orang ini adalah sampah. Bahkan dia benar-benar di situ kan dia benci banget sama si Gi-hun, kok bisa dia yang menang padahal dia sama sampahnya gitu. Karena dia ke-trigger si Gi-hun bilang si salesman ini anjingnya si pemilik Squid Game kan. Nah, di sini dia ceritakan bahwa dia pernah di satu sisi pernah menembak semua peserta tersebut, yang kalah ditembak. Pas di satu momen ini yang paling yang dia ingat adalah pas dia mau nembak,
wajahnya itu ternyata adalah wajah dari ayahnya sendiri. Dia pun aneh, kok bisa ayahnya itu kok masuk ke permainan? Dan itu artinya kan ayahnya banyak hutang dan juga penjudi kan. Nah disinilah dengan keputusan yang agak sangat berat, akhirnya ditembak juga. Dia nembak ayahnya sendiri. Bayangkan kalau itu dibikin film, itu keren banget. Itu momennya keren banget. Sekaligus juga kenapa gue setuju Salesman ini dibikin filmnya sendiri, judulnya The From Squid Game, The Salesman. Karena memang di sini selain memang memperluas cerita dari universe-nya, ada banyak sekali plot hole yang belum diceritakan dari sisi Squid Game-nya, bukan dari sisi peserta. Sekaligus juga ini akan membuat kayak ritme, nuansa, hal yang baru dari Squid Game, gak yang itu-itu aja. Karena memang kita harus akui bahwa di season kedua, season ketiga itu ujung-ujungnya masih permainan-permainan rumus-rumus lama. Dimana kita lihat juga ada red light, green light, permainannya siapa yang menang dapat 456 miliar won itu kan. Koreksi juga kalau salah kalau jumlahnya gitu. Nah, ini kalau dengan diangkat menjadi film The Salesman, itu akan membuat cerita baru yang nggak monoton. Di sini kita akan melihat bagaimana perjuangan dari Pinggat, si salesman ini untuk masuk ke dalam dunia Squid Game yang lebih luas lagi, akan diceritakan siapa pencipta utama dari Squid Game sebelumnya, VIP di dalamnya, borok-boroknya tuh gimana di dalamnya. Karena memang meskipun di sini diceritakan ada yang korupsi mayat lah, organ tubuh gitu ya, ada yang juga VIP yang nonton, ada orang luar juga ternyata terlibat di sana, tapi itu nggak cukup. Dengan dibikinnya kemasan film dengan durasi ya kurang lebih mungkin 2 jam, ini akan lebih jelas lagi nih. Bagaimana tulang-tulang punggung dan juga rahasia di balik permainan Squid Game ini. Dari mulai pemilihan dari pulau-pulaunya itu, dari dia kerjasama sama pemerintah, dari kenapa kok polisi nggak mencari orang-orang yang hilang yang berhutang itu, kenapa juga keputusan memilih orang-orang yang homeless, orang-orang banyak hutang itu untuk dipilih jadi permainan itu kenapa, itu kan harus dijelaskan lebih luas lagi. Dengan dibikinnya film, jelas ini akan lebih terbuka lebar. Karena memang di season ketiga dari Squid Game nantinya, mereka akan lebih fokus dengan karakter Gi-hun, kemudian juga karakter-karakter lainnya yang akan berontak untuk menghentikan permainan ini kan. Jadi kita akan lihat gimana prosesnya, dan bagaimana juga Junho itu dengan rekan-rekannya itu akan memberontak, mengetahui bahwa Kapten Park itu ternyata adalah bagian dari Squid Game. Cuman itu, ya meskipun cukup keren, nggak cuman itu juga sih, meskipun cukup keren, tapi si salesman ini meskipun udah meninggal, gue curiga memang ada langkah tersendiri dari Netflix dan juga sutradara untuk membuatnya menjadi sebuah film. Dan kalau memang Netflix akan bikin langkah seperti itu, gue sangat mendukung banget. Karena memang kita bisa lihat sekilas lah ceritanya nanti dari Pinggat 011 yang cewek Korea Utara itu kan. Dia di sana kan akhirnya bisa terlibat, bisa menjadi Pinggat itu karena memang dia butuh uang untuk mencari putrinya. Jadi artinya di sini udah jelas bahwa Pinggat ini juga posisinya sama seperti para peserta, bukan dia punya posisi bla 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 bla, tapi dia juga butuh uang, orang-orang yang homeless juga, hopeless juga, dan dia ada masalah hidup terutama juga dengan keuangan kan. Jadi intinya baik Pinggat ataupun peserta sebenarnya sama-sama kayak bidak dan juga papan catur untuk si sang penguasa yang punya duit ini. Jadi gue kesel banget, gue pengen di season ketiga bahwa VIP ini dimusnahkan lah kayak gitu. Jadi kita bakal melihat nanti kembali ke masa lalu ceritanya bagaimana para VIP ini membentuk Squid Game itu dari mana, kemudian juga bagaimana Pinggat ini bisa terjebak karena lagi-lagi dipilih oleh siapa, itu kan belum jelas. Jadi kalau benar-benar dibikin film, tapi sebenarnya ada banyak karakter yang bisa dipilih dibikin filmnya sendiri, termasuk juga mungkin Pinggat yang 011 itu bisa juga dia kabur dari Korea, akhirnya dia terjebak, bisa juga sih. Tapi di sini fokusnya adalah siapa yang memulai duluan permainan ini, yang menjadi ujung tombaknya siapa lagi kalau bukan si salesman. Yang kedua memang kepribadiannya yang karismatik, yang misterius ini perlu banget dikulik lagi. Apakah ada sisi kemanusiaan yang disimpan dari karakter ini? Kan selama ini baik dari season pertama, season kedua kita tahunya bahwa salesman ini ya kayak orang yang dingin, benci sama orang-orang pecundang, ngebunuh, bahkan ayahnya dibunuh sendiri. Pasti sebelum-sebelumnya dia tuh punya kayak traumatik, punya sisi kemanusiaan yang baik sebenarnya, yang akhirnya membuat dia bisa tersesat segitunya, yang sampainya jadi anjingnya pemilik Squid Game itu gimana gitu. Dan itu juga bakal berlaku nanti nyambung dengan frontman yang rela
mengorbankan dirinya sendiri demi permainan, termasuk mungkin nanti si Gi-hun itu entah dia juga ikut berkorban demi permainan, itu kan harus dijelaskan juga balik lagi ke masa lalu bagaimana terciptanya permainan dari Squid Game ini kan. Nah, setelah karismatik, yang kedua adalah latar belakang yang sebenarnya belum terlalu banyak diungkap. Meskipun memang banyak diceritakan di episode pertama season kedua dari Squid Game, tapi itu cuman sekedar intermezzo aja. Kita butuh lebih luas lagi seperti yang gue jelaskan sebelumnya. Dan faktor selanjutnya adalah gue pengen banget ngelihat jaringan organisasi dari Squid Game ini cakupannya sejauh mana. Kalau kita lihat ada CVIP, ada orang luar negeri, artinya seluruh dunia ini udah tahu ada permainan ini ada di pulau ini. Apakah pemerintah Korea Selatan terlibat? Dan banyak banget yang menyandingkan dengan keadaan sekarang dari Korea kan. Di dunia nyata gimana? Apakah pemerintah selama ini terlibat? Polisi ini terlibat? Karena memang banyak banget kaki tangan dari Squid Game seperti yang kita lihat di season pertama kan. Ada banyak banget yang udah tahu dan juga kayak seolah-olah menyembunyikan. Kita pengen lihat jaringan organisasinya sejauh mana sih. Jadi kesempatannya menurut gue adalah dari film The Salesman ini. Kemudian juga konflik moral antara baik dari salesman, antara juga pemain, antara Pinkguard, gimana konflik moral mereka antara pengen ngebunuh orang, antara enggak. Karena memang kita lihat bahwa Pinkguard enggak ada ampun-ampunannya. Semua orang di sini, padahal mereka sama-sama manusia, tapi kayak gampang aja. Kayak dibuat dingin banget mereka semuanya gitu ya. Dan yang terakhir menurut gue adalah dampak pada semesta dari Squid Game. Dengan dibikinnya film yang berlatar sebelum semua ini dimulai, itu akan memperluas kekayaan dari properti Squid Game ini sendiri. Jadi lebih luas lagi dan para fans dari Squid Game akan terpuaskan. Kesimpulan dari video ini adalah Salesman adalah karakter yang karismatik dan sangat banyak sekali hal-hal yang misterius yang pengen kita ketahui. Jadi kalau memang harus kita bisa minta, Salesman wajib banget untuk dijadikan spin-off dari Squid Game. So, thank you buat teman-teman udah menyaksikan video ini. Buat teman-teman yang baru mampir tapi belum subscribe, ayo gabung karena kita bakal banyak membahas teori-teori terkait film apapun. Jadi buat teman-teman yang suka dengan dunia perfilman, silakan gabung dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta follow juga semua akun-akun sosial media kita dari Instagram, TikTok, grup Telegram, semuanya ada. Ketik saja @dailyscreen. So, sampai jumpa di video selanjutnya.